ini merupakan platform all-in-one belajar UKN PDPD, menulis sistematik review ataupun meta-analisis hingga berlatih EKG. Dalam rangka UKN PDPD, Oktus mendukung lulus UKN PDPD one shot dengan sistem yang tepat. Jadi tidak hanya sekedar mengejar hasil saja ya dok. Di sini Oktus sudah memiliki lebih dari 1.000 alumni. Kakak admin boleh di next dong, kita tunjukkan 1.000 alumninya. Nah, di antara alumni-alumni ini ternyata banyak sekali yang meraih hasil nilai yang memuaskan. Selanjutnya, kira-kira di Altus punya fitur apa aja sih? Nah, yang pertama, kita simak bersama. Ini adalah fitur planner belajar. Jadi, ini produk gratis dari Altus ya, teman-teman sekalian. Seandainya antusias butuh belajar CBT ataupun OSC, dapat menggunakan planner ini sebagai alat bantu belajar. Keunggulan planner ini apa sih? Ternyata planner by Altus ini bisa menyesuaikan dengan situasi penggunanya. Misalnya nih, antusias kalian mau skip 1 hari, nggak jadi masalah karena kita nggak perlu repot-repot mengedit. Nantinya plannernya dapat menyesuaikan sendiri. Nah, urutan topik per hari ini juga menyesuaikan tanggal ujian dan juga hasil TO terakhir yang dikerjakan. Jadi ini sangat bermanfaat dan di akhir nanti, di akhir acara, Dr. Michelle juga akan menjelaskan bagaimana cara beliau memanfaatkan planner yang ada di Autos ini dan dapat mencapai hasil maksimal dalam CBT UKN PDPD. Nah, untuk fitur yang kedua, nah ini adalah kumpulan materi ringkas UKN PDPD yang sudah memiliki komposisi sesuai dengan proporsi di UKN PDPD. Jadi ada yang high yield dan low yield. Dengan fitur ini, nanti antusias tidak perlu pindah-pindah platform, jadi nggak kecampur-campur, dan juga nggak procrastinating karena harus buka-buka lagi. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga. Nah, ini ada paket tryout dan latihan soal. Jadi di paket ini, antusias bisa mengatur kalau mau mode belajar bisa latihan soal. Kalau mau menguji kemampuan bisa pakai tryoutnya. Total latihan soal dari Auto sendiri ada lebih dari 4.000 soal. Dan dari latihan soal itu dapat dianalisis kira-kira materi mana sih yang masih lemah setelah antusias selesai belajar. Nah, yang keempat, ada paket apa aja sih? Nah, yang keempat ini ada bank kasus OSC. Bank banget nih namanya dok. Iya, kenapa sampai disebut bank? Karena isinya ada 185 kasus simulasi OSC dari 12 station yang juga disertai instruksi untuk probandus dan checklist OSC yang super lengkap dari anamnesis hingga terapinya. Selanjutnya, yang kelima, ada fitur, ini jarang juga ya ditemui di tempat-tempat lain ya, adalah fitur bookmark dan catatan soal. Kalau kita jatuh ke lubang yang sama di setiap tryout, nggak punya folder untuk mengumpulkan kesalahan di tiap tryout, nggak perlu khawatir ya antusias, karena ini dia fitur yang berguna banget untuk menyimpan dan menandai soal yang dirasa perlu untuk ditindaklanjuti saat belajar. Selain itu, fitur ini juga dapat memberikan catatan pada soal yang sudah disimpan atau ditandai. Oke, fitur yang selanjutnya adalah fitur yang menarik banget karena ini adalah fitur tryout terhubung langsung ke materi. Kalau kita terlalu banyak platform yang diakses, jadinya kurang efisien. Karena itu, Autus menghadirkan fitur yang langsung menghubungkan antara pembahasan soal dengan materi yang ada. Jadi, so easy dan so praktis ya. Fitur yang ketujuh. Nah, ini salah satu fitur yang paling hits. Ini paling banyak diincar nih. Ini adalah fitur flashcard Autos. Ada lebih dari 11.000 flashcard yang tersedia. Dan ini cocok banget untuk kita yang kadang kalau belajar merasa banyak belajar, banyak lupa. Belajar berkali-kali, lupa berkali-kali juga. Ya, jadi semua materi yang kita pelajari ternyata nggak pernah direview. Makanya kita jadi tidak hafal-hafal. Fitur flashcard ini metode yang terbukti secara ilmiah dengan active recall dan spaced repetition mampu meningkatkan kemampuan mengingat
kita sebagai orang yang sedang belajar. Ini banyak banget ya, ini flashcard-flashcardnya. Nanti juga akan ada ya contoh-contoh flashcard yang digunakan. Selanjutnya, ada yang bertanya-tanya nggak sih gimana cara mendapatkan paket-paket itu? Atau mungkin sudah ada yang berlangganan? Nah, untuk yang belum berlangganan, ini ada sedikit penjelasan terkait Autos UKM PPD Bundle. Jadi, Autos ini punya tiga paket yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah dengan investasi 549.000, antusias kalian dapat mendapatkan paket ultimate. Ini jadi hemat 150.000 dibandingkan harga normal. Apa aja sih yang didapatkan? Ini paket paling lengkap Altus. Pada paket ini dokter akan memperoleh lifetime flashcard. Jadi flashcard ini bisa untuk sepanjang waktu. Misalnya dokter baru melakukan PPD tahun depan nggak apa-apa. Ini bisa karena lifestyle-nya dapat digunakan sepanjang waktu. Namun memang membershipnya ini hanya berlaku selama 6 bulan. Tapi nggak perlu khawatir karena dalam 6 bulan ini dokter-dokter dapat mengakses full checklist dan juga kasus OSCE. 4.000 latihan UKN PPD, 10 paket tryout dan pembahasannya, serta materi UKN PDPD yang lengkap dan tidak pula juga planner belajarnya ya dokter-dokter. Nah, kalau misalnya dokter-dokter hanya perlu try out dan checklist OSCE serta kasus OSCE yang ingin dipelajari ini pengen banyak. Nah, ini bisa belajar dari paket bundle 10 seharga 249.000. Ini investasi yang lebih hemat 70.000 dibanding harga aslinya karena sudah mendapatkan 10 paket tryout disertai dengan 12 checklist, kasus OSCE, dan materi UKN PPD lengkap. Tidak lupa juga paket planner ya, planner belajar. Nah, kalau misalnya mau lebih hemat, gimana sih dok? Ah, tenang aja ya, Autosias, karena Auto sendiri memiliki bundle yang isinya 5. Bedanya apa sih dengan investasi 149.000 ini? Nanti jumlah paket TO-nya saja yang berbeda Autosias dibanding yang bundle 10. Ini lebih hemat 50.000 dibanding yang harga normalnya. Untuk perbedaan bundle 10 dan bundle 5, selain di jumlah tryout, tidak ada ya, sisanya sama persis sis. Nah, kalau flashcardnya kira-kira ada di bundle 10 atau bundle 5 nggak ya? Nah, sayang sekali Autosias harus membeli paket planner yang total. Jadi yang hanya didapatkan di paket ultimate saja. Nah, saat di ini Autosias melihat nih ada promo diskon 20%. Nah, ini boleh banget diklaim vouchernya teman-teman sekalian. Try out 20 caps lock semua. Ini dimasukkan saat mau check out. Ini bisa mendapatkan promo 20% yang berlaku hanya hari ini hingga tengah malam pukul 23.59. Jadi tadi yang harganya 549.000, paket ultimate-nya jadi 439.000 saja. Paket bundle-nya jadi 199.000 saja yang untuk bundle 10 dan 119.000 saja untuk yang bundle 5. Sangat murah, ini bahkan lebih murah daripada harga kita icen. Nah, kami tunggu dokter-dokter sekalian untuk terus berusaha mencapai one shot dengan nilai yang baik bersama sistem belajar yang baik pula dari Altus. Karena hadirnya semakin tidak sabar, kita sambut ini dia pemateri kita yang luar biasa yaitu Dr. Michelle Grady. Nah, Dr. Michelle Grady sendiri ini merupakan dokter yang berasal dari FK UNER. Mungkin yang FK UNER boleh ramai mana suaranya. Nah, beliau ini menyelesaikan gelar S1-nya pada Januari 2024 dan lulus dengan predikat magna cum laude. Wah, luar biasa sekali ya Dr. Michelle ini. Beliau lulus S1 dengan IPK 3,84 yang mengantarkan beliau pada posisi keempat lulusan terbaik FK UNER. Beliau menyelesaikan pendidikan profesi dan lulus pada April 2026 dan mendapatkan predikat cum laude dengan IPK 3,76. Beliau juga lulus dengan nilai CBT yang begitu memuaskan, 97,33 dan nilai OSCE yang tidak kalah memuaskan ya, 89,75 yang mengantarkan beliau pada posisi 2 CBT tertinggi di UNER untuk lulusan batch Februari. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Michelle Grady. Selamat malam dokter, bagaimana kabarnya?
Selamat malam, Dokter Alfi. Terima kasih banyak atas sambutannya. Oke. Gimana nih dokter, persiapannya malam ini ada apa aja nih dok, kalau boleh tahu? Oke, untuk malam ini kita udah nyiapin 10 soal yang termasuk dalam frequently missed question. Kemudian sebagai penutup nanti aku juga berikan tips and trick terkait H-7 UKN PDPD khususnya ya nanti. Oke, jadi semakin nggak sabar ya, antusias sekalian. Tapi sebelum memulai, saya izin sedikit menjelaskan lagi ya terkait jalannya acara pada malam hari ini. Jadi alurnya nanti akan dibacakan pertanyaan oleh Dokter Michelle. Kemudian nanti akan ada polling yang keluar antusias. Nah, antusias dapat menjawab melalui polling atau kalau mau lebih aktif mau jawab via kolom chat langsung boleh juga. Nanti kita estimasikan pollingnya selama 30 detik. Lalu soalnya akan dibahas. Kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan. Kalau ada waktu sisa nanti akan dibahas oleh Dokter Michelle. Tanpa berlama-lama lagi kepada Dokter Michelle, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Dokter Alfi. Oke, selanjutnya aku izin share screen ya. Oke, share screenku udah masuk belum Dokter Alfi? Wah, belum nih dokter, masih loading. Mau ditunggu sebentar ya, antusias. Nah, ini baru keluar dok. Suaranya jelas, share screen-nya juga jelas. Oke, ini aku langsung mulai aja ya dok. Siap dokter, silahkan. Oke, oke, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini aku Dokter Michelle. Aku izin untuk memulai pembahasan terkait 10 soal yang paling sering salah di tryout Juli yang lalu ya. Oke, kita langsung mulai ke soal yang nomor satu. Oke, aku bacakan nanti setelah soalnya selesai, nanti teman-teman bisa bantu jawab polling. Selain itu bisa juga komen ya. Oke, yang pertama adalah Tuan Brian, usia 36 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan mata kanan merah setelah terkena lemparan bola tenis 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien merasa mata nyeri, mual, dan muntah sebanyak 3 kali. Pada pemeriksaan fisik didapati TTV sebagai berikut, dan dari hasil pemeriksaan oftalmologi dapatkan visus okular dextranya 2/60, visus okular sinistra 6/6, dan okular dextranya juga dapatkan injeksi perikorneal, edema kornea, nampak kemerahan penuh pada bilik mata depan. Pada okular sinistra didapatkan dalam batas normal. Lalu juga dapatkan tekanan intraokular okular dextra dapatkan 36 mm araksa, tekanan intraokular sinistra dapatkan 15 mm araksa. Pada funduskopi sulit dinilai pada okular dextra. Oke, apakah diagnosis yang paling mungkin? Silahkan teman-teman dijawab di pollingnya. Nah, ternyata, wah ada dokter Naus yang menjawab. Ternyata ini pollingnya tidak bisa keluar, dok. Mohon maaf ya, ada kendala Oke, teknis. Boleh langsung diramaikan di kolom komentar ya, dok. Ini ada, oke, wah, ramai juga nih. Oh, pada jawab A nih, dok. Oke, kita tunggu. Masih ada 20 detik lagi. oke. Ada yang jawab A ya, ada Oh, yang ada yang jawab jawab E. dok. Kira-kira yang bener yang mana ya, dok? Oke, Jadi penasaran juga. boleh nih. A. Hifema traumatica. B. Katarak traumatica. C. Subconjunctival hemorrhage. Ada D. glaukoma Glaukoma sekunder primar. juga. Ramai juga ya. Glaukoma sekunder. Ayo boleh dibaca dulu. Hati-hati soalnya. Oke deh, dok. Ada yang mau berdebat lagi nggak nih? Kalau nggak langsung, wah ada ternyata yang masih mau berdebat. Wah. Gimana dokter Michelle? Kira-kira A atau E ya dok? Oke, langsung kita spill ya. Oke, kita Oke, spill. den, 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 den. Oke, jawabannya adalah Wah, E ya teman-teman. Oke, kita bahas satu-satu nih. Jadi, keluhan utamanya adalah mata kanan merah. Mata kanan merah setelah terkena lemparan bola tenis 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Oke, mata kanan merah setelah terkena lemparan bola tenis 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Selain itu, pasien itu merasa matanya nyeri, mual, dan muntah sebanyak 3 kali. Ayo, ini perhatikan karena mata nyeri, mual, dan muntah itu merupakan tanda yang sangat khas adanya peningkatan tekanan intraokular pada mata. Bisa dikonfirmasi dari pemeriksaan fisiknya. Dari pemeriksaan fisik didapatkan TIO-nya ini okular dextra didapatkan 36 mm air raksa. Oke, lalu kita lihat juga di sini
Hal yang khas adalah visusnya juga turun. Visusnya dapatkan 2/60. Lalu dapatkan injeksi perikorneal, edema kornea, dan nampak kemerahan penuh pada bilik mata depan. Oke, jadi diagnosis yang paling mungkin itu glaukoma sekunder. Kita coba eksklusi satu-satu ya. Yang pertama adalah hifema traumatica. Kenapa hifema traumatica ini salah? Karena pada hifema traumatica itu harusnya tekanan intraokulernya itu tidak meningkat. Tekanan intraokulernya harusnya masih dalam batas normal. Walaupun di sini juga tampak keterangan nampak kemerahan penuh pada COA. Karena pada glaukoma sekunder sendiri itu bisa disebabkan karena hifema traumatica yang menutup aliran aquasumor ke trabecular meshwork. Jadi sehingga menyebabkan peningkatan dari glaukoma. Katarak traumatika salah karena harusnya dapatkan keterangan lensa kabur kabur berbentuk stelata biasanya. Kemudian subconjunctival hemorrhage harusnya salah karena visusnya harusnya masih dalam batas normal. Kemudian glaukoma primer salah karena sudah ada keterangan adanya riwayat trauma. Ada keterangan ada riwayat lemparan bola tenis 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Jadi yang benar adalah glaukoma sekunder. Kita coba nih lihat ke materi terkait glaukoma. Jadi glaukoma sendiri diidentifikasikan menurut 3 poin yang utama, yaitu adanya defek lapang pandang irreversibel, kemudian cup disrasionya lebih dari 0,5, dan disertai peningkatan TIO. Apabila salah satu tidak memenuhi, berarti belum bisa disebutkan sebagai glaukoma. Misalnya, apabila didapatkan CD rasionya lebih dari 0,5, kemudian dapatkan gejala seperti defek lapang pandang, seperti adanya tunnel vision. Tetapi TIO-nya normal, berarti disebut sebagai normotensif glaukoma. Lalu apabila dapatkan tekanan TIO-nya meningkat, tapi CD rasionya normal, kemudian tidak ada gejala seperti tunnel vision, berarti disebutkan ocular hypertension. Kemudian ada pula disebutkan adanya ocular glaukomatus. Itu didapatkan apabila didapatkan peningkatan CD rasio meningkat, tetapi TIO dan tidak dapat didapatkan gejala dari tunnel vision. Lalu dari etiologinya didapatkan dibagi menjadi 2, primer dan sekunder. Primer itu biasanya didapatkan karena adanya kelainan anatomi, dan biasanya lebih ke arah bilateral di kedua mata. Sekunder biasanya merupakan komplikasi. Komplikasi dari apa? Uveitis contohnya. Uveitis menyebabkan terjadinya sinekia posterior. Kemudian sinekia posterior ini menyebabkan hambatan aquasumor ke trabekular itu sendiri. Kemudian juga terdapat katarak. Katarak vakomorfik atau fokolitik juga bisa menyebabkan terganggunya aliran aquasumor, dan biasanya kalau sekunder itu lebih ke unilateral. Lalu berdasarkan mekanismenya juga bisa dibagi menjadi sudut terbuka dan sudut tertutup. Kalau sudut terbuka itu lebih progresif dia, jangka waktunya terjadi dalam jangka waktu panjang. TIO-nya tidak meningkat secara drastis, jadi secara perlahan-lahan, kemudian gejala seperti gangguan penglihatan juga terjadi dalam jangka waktu yang lama. Apabila sudut tertutup, biasanya bilik mata depannya dangkal, dan peningkatan TIO-nya terjadi secara signifikan, sehingga dapat menimbulkan gejala seperti mual, muntah, dan nyeri. Nyeri pada mata. Dan di sini juga aku ambil dari artikel yang ada pada website Auctus. Di sini sudah ada jenis-jenis penyebab tersering dari glaukoma sekunder. Di sini disebutkan ada glaukoma steroid, glaukoma uveitis, glaukoma neovaskuler, ada glaukoma lensa, glaukoma trauma, dan glaukoma pigmen, serta glaukoma pseudoexfoliasi. Kita fokus ke terjadinya glaukoma trauma. Seperti yang udah aku sebutkan tadi, jadi glaukoma trauma itu disebabkan oleh adanya hifema. Hifema atau pendarahan yang menumpuk pada bilik mata depan. Penumpukan darah pada bilik mata depan ini menyebabkan adanya resesi.
pada sudut atau angle recession dan menyebabkan penumpukan sehingga mengganggu drainase dari aqua sumur dan trabekulumnya menjadi kesulitan untuk dapat melakukan aktivitasnya sebagai drainase. Dan biasanya di soal-soal juga dikasih keterangan sudah ada riwayat trauma tumpul, seperti soal yang kita tampilkan tadi. Ada riwayat trauma tumpul. Gitu. Dan tata laksananya, karena kita sebagai dokter umum, kita prinsipnya adalah menurunkan TiO secepatnya. Bisa dengan cara pemberikan azetazolamid HCl 500 mg, dilanjutkan 4 kali 250 mg per hari. Kemudian bisa diberikan timolol 0,5%, 2 kali 1 tetes per hari, HCl 0,5 gram 3 kali per hari, dan tetes mata kombinasi kortikosteroid dan antibiotik 4-6 kali 1 tetes sehari, dan terapi simptomatis. Sebenarnya ini lebih ke disesuaikan terkait etiologi penyebabnya. Karena soal sebelumnya kita bahas adalah terkait trauma, jadi setelah kita turunkan TiO-nya, kita harus segera rujuk ke dokter spesialis mata atau pelayanan kesehatan untuk dilakukan tata laksana terkait etiologinya. Etiologinya adalah trauma mata, sehingga dapat dilakukan tata laksana lebih lanjut oleh SPM itu sendiri. Gitu. Oke, udah nih Dokter Alfi. Teman-teman mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan terkait Wah, soal nomor ternyata satu? masih ada yang menganggap ini bener-bener sering buat keliru ya dok. Jadi kadang-kadang mau jawab A, kadang-kadang mau jawab E, Mm-mm. tapi tadi sudah dijelaskan. Kira-kira sudah cukup jelas belum ya antusias kalian? Boleh nih, kalau Wah, belum kayaknya mungkin sudah cukup ditanyakan jelas aja. nih dok. Belum ada yang mau bertanya lagi. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya dok. Oke. Nanti kalau mau bertanya boleh dikirimkan ya. Oke, teman-teman kalau mau tanya Wah, dapat boleh doa. drop aja di komentar di Zoom ini, chat Zoom. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke soal kedua ya. Soal kedua, ada seorang bayi 18 bulan datang ke poli diantar ibunya dengan keluhan bercak kemerahan di selangkangan hingga pantat sejak 1 bulan yang lalu. Pasien diurus oleh nenek pasien yang tidak sering mengganti popok pasien. Dari TTV dapatkan sebagai berikut. Pemeriksaan lokalis menunjukkan UKK berupa makula eritema disertai papul dengan squama pada area intertriginosa inguinal hingga gluteus berbentuk seperti popok. Dari pemeriksaan fisik, sudah dicek nih KOH-nya negatif. Pasien sudah mendapatkan obat hidrokortison dan zinc saat berobat ke dokter lain 2 minggu yang lalu. Namun, tidak ada perbaikan. Apa terapi yang dapat diberikan pada pasien dengan kasus tersebut? Yuk, dijawab teman-teman di komen, di chat Zoom. Oke, Felicia jawab E nih. Yuk. Yang A adalah cleansing Yuk, oxide. ada lagi nggak nih yang mau jawab? Kira-kira jawabannya rujuk pasien atau ada pilihan lain nih? Antusias. Oh, oke. Oh, dokter Sabil juga menjawab Dokter Titik nanti kita jawab ya dok ya setelah nomor 2. Ya, ya boleh. Kita nanti jawab setelah nomor 2 ya. Oke dok, ternyata orang antusias ini sepakat jawabannya ini dermatitis popok. Dokter Oke, Megaria, dokter Naus juga. Karena sudah 30 detik, mari langsung kita bahas dokter. oke. Kita langsung bahas ya. Benar nih, berarti teman-teman udah teliti ya baca soalnya. Jadi jawabannya adalah E, rujuk pasien. Kenapa dirujuk pasien? Sebenarnya jawaban yang A dan jawaban B itu udah benar. Ini adalah first line dari dermatitis popok atau napkin eczema ya sebenarnya. Ini diagnosisnya adalah dermatitis popok atau napkin eczema. Jawaban A dan B itu benar karena ini merupakan first line dari dermatitis popok. Tapi lihat lagi, ini ada keterangan sudah berobat ke dokter lain 2 minggu yang lalu, tapi tidak ada perbaikan. Jadi alurnya adalah sebenarnya kita berikan obat selama 1 minggu terlebih dahulu, lalu minta pasien untuk kontrol kembali. Cut off-nya adalah 7 hari. Lalu kita evaluasi, apabila tidak ada perbaikan, kita boleh memberikan selama 7 hari lagi. Jadi cut off-nya adalah 14 hari maksimal. Kalau selama 14 hari belum membaik,
kita paham bahwa ini adalah kompetensi yang lebih lanjut. Jadi perlu dilakukan rujuk ke spesialis DVE, spesialis kulit dan kelamin. Kemudian untuk pilihan C ini salah karena KOH-nya ada keterangan KOH negatif ya. KOH negatif jadi eh, tidak diberikan obat anti jamur. Lalu gentamisin diberikan apabila ada tanda-tanda infeksi. Sedangkan pada soal ini tidak diberikan keterangan adanya infeksi. Jadi gentamisin juga salah. Jadi keterangannya adalah jawaban yang benar adalah E, rujuk pasien. Oke, teman-teman udah benar semua ya. Kita kasih materi singkat. Jadi dermatitis popok itu adalah kelainan kulit berupa reaksi inflamasi dermatitis akut di daerah di area yang ditutupi popok. Etiologi yang paling banyak itu adalah karena adanya kotak urin dan feses. Juga biasanya juga ada faktor resiko, adanya riwayat atopi di keluarga, dan higienitas yang kurang, misalnya mengganti popok yang jarang. Dan tata laksananya adalah zinc oxide. Apabila belum cukup atau terdapat gejala yang memberat, bisa diberikan hidrokortison 1 sampai 2,5% 2 kali per hari selama 3 sampai 7 hari. Dan bila terinfeksi kandida, bisa diberikan nistatin. Lalu, apabila infeksinya berat, bisa kita berikan antibiotik berupa amoxiclav, kemudian bisa clindamycin, cephalexin, macrolide, dan trimethoprim sulfamethoxazole. Dan ini juga di artikel yang ada di website Auctus, dermatitis popok iritan ini termasuk dalam dermatitis kontak ya, dalam bentuk khusus. Contohnya adalah ada dermatitis popok iritan karena adanya penggunaan popok yang dalam jangka waktu panjang. Kemudian ada dermatitis venenata, biasanya karena tanaman atau karena gigitan serangga. Kemudian ada dermatitis rambut. Kemudian juga ada dermatitis rambut itu karena biasanya kontak dengan zat-zat yang ada pada bleaching, kemudian pada semir. Kemudian dermatitis tangan kronik karena pekerja yang terkontak dengan zat-zat kimia dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini ada soal recall yang aku ambil yang tim ambil dari flashcard Auctus nih. Teman-teman bisa coba mengerjakan Nah, recall dari flashcard boleh ini. dicoba nih, teman-teman. Kira-kira kalau nemu soal kayak gini, titik-titiknya diisi apa ya? Yuk, teman-teman boleh nih dicoba komen-komen. Dokter V menjawab zinc oxide, Zinc oxide. hidrokortison. Wah, ini juga ada yang masuk ke PC saya nih. Zinc oxide, hidrokortison, Dokter Felicia Gina. Oke, kita tunggu ya 30 detik. Apakah benar jawabannya zinc oxide dan hidrokortison? Oke, kita buka ya teman-teman kalau Nah, gitu. ini dia, kita show Nah, answer. oke, jadi jawabannya benar ya. Terapi topikal untuk dermatitis popok itu zinc oxide ointment. Dan apabila berat, bisa dipertimbangkan hidrokortison 1 sampai 2,5%. Kalau bayi biasanya 1% aja cukup. Kalau terinfeksi kandida, berikan nistatin atau imidazol. Dan bila terinfeksi bakteri, bisa diberikan mupirocin topikal. Oke, Menarik ya dok, tapi ada nggak sih bentuk lain gitu dok? Mungkin kalau mau ada gambarnya gitu ada nggak sih dok? nah ini ada contoh flashcard lain dari Auctus tentang contoh wujud yang bergambar nih flashcardnya. Boleh teman-teman coba kerjakan dan coba tulis jawabannya di chat Zoom. Gatal di Coba kaki nih ada. bertambah jika kulit Hmm, kering. Plak eritem disertai papul dan vesikel dengan erosi membentuk lesi basah serta krusta pada dasar eritem. Lesi menyembuh dari tengah membentuk gambaran anular. Apa ya ini? Apakah tinea? Apakah dermatitis? Numular? Wah, ayo nih, teman-teman bisa bantu udah jawab. banyak yang jawab nih dok. Bisa. Langsung kita spill aja dok jawabannya. Oke, jawabannya adalah dermatitis numularis.
Oke, kenapa dermatitis numularis nih? Karena kita lihat ya dari gambaran UKK-nya ini, dari bentuknya ada udah bulat ya, kemudian ukurannya terlihat ukuran besar, plakat, eritema disertai papul, vesikel dengan erosi, dan lesi basah serta klusta pada dasar eritem. Dan biasanya dedenya itu memang tinea, tapi tinea itu walaupun ada central healing, biasanya lebih keterangannya didapatkan ada squama di atas UKK-nya itu. Gitu. Ada yang Oke. ditanyakan atau Kita kembali ke dibingungkan nomor sejauh satu, ini? boleh nggak, Dok? Tadi ini ada yang bertanya. Boleh, boleh, boleh. Oke, Tadi pertanyaannya, Dr. Alfi, hmm, sebentar ya, Dok. Kita coba ini aku scrolling-scrolling. bacakan nih. Oh, oke, Udah nemu, boleh, Dok. Dok. Dok, izin tanya kalau misalnya pagi POAG dengan keluhan penurunan penglihatan, apakah juga ditalak dengan acetazolamid atau sesuai PNPK timolol, Dok? Oke, kalau pasien keluhannya atau diagnosisnya lebih mengarah ke primary open angle glaucoma ya, biasanya itu lebih ke udah diagnosis kronis dan tidak mungkin tekanan intraokulernya itu meningkat secara drastis gitu. Pasti tekanan intraokulernya itu meningkat secara perlahan dan keluhannya juga didapatkan secara perlahan. Kalau tekanan intraokulernya didapatkan tidak langsung drastis sesuai PNPK, kita berikan timolol lebih dahulu. Prostaglandin analog boleh, latanopros itu bisa 0,005% dalam satu kali per malam. Bisa juga beta blocker, timolol tadi benar, timolol 0,5% dua kali per hari. Bisa juga dikasih alfa agonis dan CI topikal. Kenapa bukan acetazolamid? Acetazolamid itu diberikan kalau TIO-nya itu didapatkan meningkat secara drastis. Kemudian juga didapatkan gejala penyerta seperti mual muntah, kemudian nyeri kepala, nyeri pada mata, kemudian nyeri kepala secara tiba-tiba. Itu baru kita berikan acetazolamid secara oral. Karena pemberian acetazolamid ini juga didapatkan efek samping juga kalau diberikan secara tidak sesuai indikasi. Bisa juga ada kesemutan, kemudian bisa juga adanya hipokalemi. Jadi nggak rutin dipakai pada pasien yang stabil. Kalau primary open angle glaucoma kan biasanya pasiennya cenderung stabil dan TIO-nya juga cenderung cenderung meningkat yang tidak langsung drastis gitu. Jadi sesuai PNPK sih, first line-nya tetap prostaglandin analog, misalnya dengan latanopros atau timolol 0,5% beta blocker gitu. Mantap banget jawaban Dokter Michelle. Semoga menjawab ya, Dokter. Nah, sambil menunggu, wah, terima kasih, Dokter. Oke, Sepertinya cukup terjawab ya. sama-sama. Kita lanjut nih, Dok, ke soal selanjutnya. Oke, lanjut soal selanjutnya ya. Oke, soal ketiga. Seorang pria berusia 58 tahun datang ke IGD dengan keluhan perut membesar sejak 1 minggu yang lalu. Perut membesar disertai sering terbangun di malam hari karena sesak. Pasien memiliki riwayat batuk lama dengan pengobatan tuntas serta merokok sejak 40 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan didapatkan TTV sekian. Pada pemeriksaan fisik didapatkan wheezing dan roki basah halus di kedua lapang paru. Apa kemungkinan diagnosis pada pasien tersebut? Oke, teman-teman bisa dibantu jawab. Yuk, Apakah boleh A. Sindrom dijawab. obstruksi pasca TB, Wah, B. Gagal jantung akut dekompensata, C. Penyakit paru obstruksi kronis, D. Cor pulmonale akut, E. Cor pulmonale kronis. ini Dokter Felicia Boleh nih. sudah mengawali, Dok, menjawab E. Wah, mantep banget ya jawabannya. Boleh, boleh. Kalau dari Dokter Felicia, cor pulmonale kronis. Kira-kira menurut dokter-dokter yang lain gimana nih? Apakah ada yang jawabannya sama atau jawabannya berbeda? Kita tunggu 20 detik lagi ya, Dok ya. Oke, boleh. Teman-teman boleh dibantu jawab di chat. Mau baca dulu nggak apa-apa, mau dipahami dulu nggak apa-apa, mau langsung jawab. Kayak Dokter Nih. Felicia, ini udah jago banget nih, langsung jawab E. Hmm. Juga nggak apa-apa. Yuk, kita lihat nih Oh, ini keluhan ada yang pertamanya jawab apa. fisik ke aku, Dok. Jawabannya E juga. Oke. Oke. Nah, ini udah 30 detik nih, Dok. Dokter Hasyam jawab D. Baik, kita coba cek jawabannya apa. Oke, jawabannya adalah E ya, Dokter Alfi. Kenapa?
Di sini kita lihat keluhan utamanya apa? Keluhan utamanya adalah perut membesar sejak 1 minggu yang lalu. Lalu kita lihat gejala penyertanya. Gejala penyertanya ada sering terbangun di malam hari karena sesak. Oke, berarti ini kita curiga apa? Ada curiga keterlibatan jantung ya, karena dia bisa karena paroxysmal nocturnal dyspnea berarti. Kemudian juga ada keterangan, ada riwayat batuk lama dengan pengobatan tuntas. Ini kita belum tahu penyakitnya apa. Kemudian ada juga keterangan merokok sejak 40 tahun yang lalu. Dan di sini dapatkan dari pemeriksaan fisik, dapatkan wheezing dan rongki basah halus di kedua lapang paru. Oke, jadi kalau misal keluhan utamanya ada perut membesar, kalau aku sih dulu belajarnya ada 4 kemungkinan. Yang pertama ada onkotik yang menurun. Onkotik yang menurun itu contohnya adalah kekurangan protein, bisa karena hipoalbumin. Yang kedua, karena hidrostatik yang meningkat. Hidrostatik yang meningkat dapatkan karena biasanya kekurangan dari volume darah atau adanya tekanan pada darah. Yang ketiga adalah proses inflamasi. Yang keempat adalah proses obstruksi. Bisa karena adanya varises atau adanya filariasis. Lalu kita lihat nih, gejala penyertanya kan ada sering terbangun di malam hari karena sesak. Dan ada riwayat batuk lama dengan pengobatan tuntas serta merokok sejak 40 tahun yang lalu. Berarti dari gejala ini bisa dieksplosi dong yang lain. Onkotik karena hipoalbumin tidak ada keterangan gejala penyerta terkait ini. Tidak ada keterangan terkait inflamasi, tidak ada keterangan terkait obstruksi, yakni adanya varises maupun filariasis. Jadi yang paling mungkin adalah gangguan hidrostatik. Berarti adanya gangguan di jantung ataupun paru. Kemudian kita lihat jantung ada gangguan gejala terkait jantungnya ini karena apa? Karena ada riwayat batuk lama dengan pengobatan tuntas dan merokok sejak 40 tahun yang lalu. Berarti mengarah ke mana? Mengarah ke PPOK. Berarti awalnya urutan penyakit pada pasien ini mungkin adalah terjadinya PPOK dalam jangka waktu yang lama. Kemudian PPOK ini menyebabkan adanya hipertensi pulmonal. Karena terjadinya hipertensi pulmonal, maka jantung akan melakukan kompensasi, sehingga dapat terjadi gagal jantung kanan kelama-kelamaan. Karena kompensasinya tidak cukup, sehingga menimbulkan manifestasi sering terbangun di malam hari dan perut membesar. Dan gejala-gejala ini adalah hal yang disebut sebagai cor pulmonale kronis, karena dia disebabkan oleh adanya PPOK. Jadi yang paling benar adalah E. Oke, lalu kita lihat dulu materinya terkait cor pulmonale. Jadi seperti yang udah aku jelaskan tadi, cor pulmonale ini terjadi karena adanya hipertrofi dan dilatasi dari ventrikel kanan sekunder akibat adanya hipertensi pulmonal karena penyakit parenkim atau vaskuler paru. Bisa terjadi secara akut maupun kronis. Kalau akut itu terjadi karena emboli paru. Biasanya karena adanya di vein trombosis yang akhirnya mengalir dan terjadi di akhir menumpuk menjadi emboli paru. Kemudian kronis apabila terjadi penyakit paru dalam jangka waktu yang lama, bisa karena PPOK, kemudian TB, ada fibrosis paru, dan ada karena sistemik sklerosis dan post-lobektomi atau pneumektomi. Gejalanya khas ya, seperti gejala gagal jantung pada area kanan. Ada sesak nafas, nyeri dada, barrel chest, cyanosis, berungan vena leher, kemudian ada murmur trikus fit, kemudian ada tanda-tanda gagal jantung kanan. Dan di sini dari akut dan kronis tadi sudah dijelaskan, akut karena emboli paru dan kronis karena adanya peningkatan afterload, karena ventrikel kanan termasuk hipertrofi dari ventrikel. Dan di sini di artikel yang ada di website dari Auctus, ini udah dibedakan
terkait gejala dan penyebab utama dari cor pulmonale, gagal jantung kanan, dan sirosis hepatis. Kalau cor pulmonale biasanya pada soal disebutkan ada riwayat penyakit paru, ada gejala-gejala terkait paru seperti merokok dan batuk lama. Kalau gagal jantung kanan biasanya fokus ke gejala jantung seperti adanya sesak pada malam hari, kemudian harus tertidur dengan 3 tumpuk bantal. Kemudian apabila sirosis hepatis berarti ada gejala penyerta seperti apa? Ada eritema palmaris, kemudian ada kaput meduse, kemudian ada spider-nevi dan gejala-gejala lainnya. Dan untuk cor pulmonale kita berarti harus dapat melakukan tata laksana awal. Kita harus mengatasi etiologinya, kemudian memberikan suplementasi oksigen, kemudian diuretik untuk menguras cairan yang ada di dalam badan. Bisa di paru-parunya kita kuras cairannya, kemudian asitesnya kita keluarkan, dan bisa diberikan vasodilator untuk menurunkan tekanan pada pulmonal. Oke, untuk cor pulmonale aku rasa cukup sejauh ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh banget kalau ada yang mau tanya ke Dokter Michelle yang akan dengan senang hati menjawab. Heeh. Kalau belum ada, boleh dipikir-pikir dulu, nanti bisa dikirimkan. Ayo sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 57 tahun datang ke IGD di antar keluarganya karena tidak sadarkan diri sejak 30 menit yang lalu. Pasien 2 hari terakhir sering mengeluhkan mual dan muntah. Pasien juga sempat demam dan batuk berdahak. Keluarga pasien mengaku bahwa pasien memiliki riwayat gula, namun hanya minum obat jika ada keluhan. Pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran somnolen. TTV-nya sekian, dari GDS-nya didapatkan 450, urinalisis ketonuri, pH-nya 7,2, PCO2-nya 24, HCO3-nya 11, osmolaritas plasmanya 300, dan kalium 4,2, serta HbA1c 12,8. Apa tata laksana pasien yang paling tepat? Oke, silakan teman-teman dijawab di chat Wah, Zoom. ini Dokter Venesia kembali mengawali dengan jawaban B. Ah, Dokter V I. jawabnya beda nih. C, Dokter Maya jawabnya B. Oke, kita tunggu lagi. 20 detik lagi. Kira-kira kalau dari jawaban A, B, C, D, E, teman-teman, oh ini lagi nih, jawabannya C. Jadi imbang ya, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Sepertinya jawaban A, D, E ini kurang dipertimbangkan ya. Wah, ini ada yang lagi jawab C. C. Oke. Kebetulan sudah 20 detik berlalu, sudah 30 detik berlalu dari awal. Oke. Silakan dokter dibalas. Apakah jawabannya C yang paling banyak di vote ataukah B atau E nih? Oke. Oke, jawabannya adalah B ya, rehidrasi kristaloid, insulin rapid acting bolus 0,1 IU per kilo berat badan, dan KCl. Ini kita lihat dulu sih diagnosisnya apa sih teman-teman. Diagnosisnya adalah ketoacidosis diabetikum ya. Oke, kalau aku dulu sih ngafalinya dengan mnemonik. Aku hafalnya dengan RIKBA. RIKBA. Rehidrasi, insulin, kalium, dan natrium bikarbonat. Nih, sampai belajar kita coba eksklusi jawabannya ya. Yang pertama, rehidrasinya kristaloid atau koloid? Rehidrasinya kristaloid ya, berarti kalau koloid kan biasanya digunakan apabila pengganti cairan. Setelah kristaloid tidak cukup, baru diberikan koloid. Berarti koloid dieksklusi. Lalu kita lihat, insulinnya ini long acting atau rapid acting. Karena ini kan keadaan krisis hiperglikemi yang gawat darurat ya, berarti perlu kerja cepat. Berarti yang long acting harus dieksklusi. Long acting insulin dieksklusi.
Berarti pilihannya tinggal B dan C. Dilihat bedanya apa. Kalau B diberikan KCl aja, kalau C diberikan natrium bikarbonat. Oke, kalau kalium ini diberikan apabila kurang dari 4,5. Kurang dari 4,5 wajib diberikan KCl ya 20-30 mg. Ah, Lalu untuk natrium bikarbonat kita lihatnya adalah pH. Di sini pH-nya adalah 7,2. Syarat diberikan natrium bikarbonat adalah pH-nya kurang dari 6,9. Karena di soal ini pH-nya masih 7,2, maka natrium bikarbonat tidak perlu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. wow, Oke, soalnya lucu ya, ayo. seru banget. Aku adalah anak yang kegocek itu. Boleh dijahas dok, lebih lengkapnya gimana dok? Nih, seperti yang udah aku jelaskan tadi ya. Jadi, nabik itu tidak diindikasikan karena pH-nya masih 7,2 dan belum memenuhi ambang batas pemberian NaHCO3 pada KAD. Karena cut off-nya itu 6,9. Kita lihat dari pH-nya. Oke. Nih, dari materi dulu. Jadi, perbandingan KAD dan HHS itu apa sih? Biasanya, KAD itu didapatkan apabila memenuhi tiga kriteria ini. GDS-nya harus lebih dari 250, biasanya didapatkan sekitar 300 sampai 600. Lalu pH-nya ini harus kurang dari 7,3 atau didapatkan asidosis metabolik, makanya pasiennya ada gejala pernafasan kusmol. Kemudian didapatkan keton urin atau plasmanya positif. Sedangkan HS ini tidak ada asidosis yang signifikan, ketonnya juga minimal. Biasanya makanya pasiennya didapatkan GDS-nya ketahuan lebih dari 600 atau bahkan 600 sampai 1.200 biasanya. Dan karena saking kentalnya itu darah, maka dari osmolalitasnya dapatkan lebih dari 320 mOs per kilo. Dan biasanya pencetusnya itu cenderung berbeda ya. Kalau KAD itu biasanya DM yang sedang terinfeksi, kemudian lupa menggunakan insulin, kemudian DM yang baru terdiagnosis, dan biasanya juga ada stres pada akut, pada metaboliknya. Lalu untuk HS itu biasanya karena adanya dehidrasi yang tidak terinfeksi atau karena penggunaan obat dan penyakit akut pada pasien. Dan ini untuk tata laksananya yang seperti sudah aku jelaskan tadi. Jadi rehidrasi diberikan 1 liter per jam, lanjut 250 sampai 500 mili per jam hingga status hidrasinya adekuat. Lalu kalium ini diberikan apabila kurang dari 4,5 mg per liter. Bisa diberikan KCl 20 sampai 30 mg. Kemudian insulin bisa diberikan apabila bolus insulin bisa diberikan IV 0,05 sampai 0,1 IU per kilo, lanjut insulin drip 0,1 IU per kilo per jam. Dan bikarbonat diberikan apabila kurang dari 6,9. Gitu. Oke, ini ada soal recall dari flashcard Auctus lagi. Coba jelaskan patofisiologi dari HAS. Oke, kira-kira apakah ada nih teman-teman yang bisa menjelaskan patofis HS? Ini kayaknya jawabannya bakal panjang sih dok. Tapi kalau jawabannya pendek mungkin lebih ke boleh nggak nih aku yang jawab? Boleh, Mungkin boleh. itu dari apa ya, hiperkalemia yang berat begitu, terus jadinya adanya peningkatan osmolaritas, akhirnya dia diuresis, terus jadinya dehidrasi, gitu kali dok mungkin ya. Ya, ya, betul, betul. Jadi, patofisiologi HS tadi apa? Termasuk dalam krisis hiperglikemi. Jadi terjadi hiperglikemia berat. Karena hiperglikeminya terlalu tinggi, jadi ada kompensasi dengan peningkatan osmolitas dari serum. Kemudian terjadi diuresis osmotik dan akibatnya terjadi dehidrasi. Oh, ini ada Dan di penjelasannya sini juga ya dok di dikasih bawahnya. keterangan nih.
di flashcardnya. Betul. Jadi HS adalah kondisi yang ditandai dengan hiperglikemia ekstrim dan dehidrasi berat. Sering terjadi pada pasien diabetes tipe 2. Peningkatan osmolalitas serum dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gangguan kesadaran. Jadi biasanya pasiennya ditemukan penikes gitu. Dengan keadaan somnolen, datang ke IGD. Itu Dokter Alfi. Nah, mungkin kalau dokter-dokter yang belum pernah mencoba flashcard Autos, jadi ini flashcard Autos ini ada 4 pilihan jawaban dok di bawah. Kalau dokter Hmm. merasa udah bisa nih kayak easy busy lemon squeezy, dokter bisa milih easy. Nah, berarti easy flashcardnya itu nggak akan keluar lagi sampai dengan 4 hari. Kalau dokter merasa kayak, waduh tadi habis hiperglikemia apa ya jawabannya? Nah, itu dokter bisa pilih good, hard, atau again berdasarkan keinginan dokter. Kalau good nanti keluarnya 10 menitan lagi, kalau hard kurang dari 6 menit lagi, dan kalau again kurang dari 1 menit lagi. Nah, namanya dia kan active recalling ya dok ya. Jadi nanti dokter bisa nebak dulu baru dokter buka flashcardnya. Nebak dulu baru dokter buka flashcardnya kayak yang tadi dicontohin dokter Michelle kayak gitu. Oke, karena belum ada pertanyaan, kita next ke soal selanjutnya. Silakan Dokter Michelle. Oke, lanjut ke soal kelima. Tuan Aldo ditemukan meninggal di rumahnya dalam kondisi berpakaian lengkap dan diduga merupakan korban perampokan sekaligus pembunuhan. Pihak berwenang segera melakukan investigasi dan menemukan bercak yang diduga darah di sekitar tubuh korban. Di samping korban juga terdapat barang-barang yang rusak, bahan dapur yang berserakan, dan terdapat anjing peliharaan korban yang tergeletak tidak bernyawa dan dipenuhi darah. Polisi meminta ahli forensik untuk memastikan apakah bercak tersebut darah atau bukan. Apakah tes yang dapat dilakukan untuk memastikan bercak tersebut adalah benar darah? Oke, ini soal forensik ya. Mau nggak mau kita harus menghafalkan nih soal forensik ini. Teman-teman dibantu dijawab. Yang A, tes benzidin, B, tes Stehman, C, tes Beci, D, tes Malachitrin, E, tes fenoftalmin. Yuk, Fenoftalin. kita mulai Boleh, boleh. menjawab dalam 30 detik. Wah, ini baru mulai ada mulai nih, ramai nih. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab B. C, C, C. Ada yang jawab E, ada yang... Oh, salah ternyata, salah baca. Beda, beda jawaban. B, 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 B. Oke. Oke. 9 detik lagi dong, boleh nih. Oke. Kira-kira jawabannya apa ya? Kayaknya sih semua orang pada sepakat jawabannya B nih. Oke, boleh Hmm. langsung dibahas dokter, sudah 30 detik. Oke, benar nih jawabannya adalah B, tes Steinman. Coba nih kita lihat sih apa yang dibutuhkan di soal ini. Jadi, eh, Tuan Aldo ini kan ditemukan meninggal di rumahnya. Lalu kita perlu memastikan bercak tersebut itu darah atau bukan. Nah, untuk pemeriksaan terkait identifikasi darah itu sebenarnya ada tes benzidin, tes Teichmann, dan tes fenolftalin. Kalau benzidin dan fenolftalin itu digunakan untuk screening. Screening. Untuk memastikan apakah darahnya ini benar, bercaknya ini adalah benar darah atau bukan. Jadi kalau benzidin nanti berubah warnanya menjadi biru, kalau fenolftalin berubah menjadi warna pink. Kalau Teichmann itu untuk konfirmasi dari tes benzidin dan tes fenolftalin ini kan sudah didapatkan. Ini fix benar adalah darah. Dari tes Teichmann kita lihat apakah ini benar darah manusia atau bukan. Karena dari soal ini kan didapatkan terdapat anjing peliharaan korban yang tergeletak tidak bernyawa dan dipenuhi darah. Jadi kita perlu memastikan darahnya ini adalah darah manusia atau darah dari anjingnya. Perlu konfirmasi dengan tes Teichmann. Dengan kalau tes Weiqi dan tes Malachit-Green ini adalah pemeriksaan untuk sperma. Sperma. Kalau Weiqi dapatkan warnanya nanti kemerahan pink. Kalau Malachit-Green nanti kepala didapatkan pink, lalu ekornya didapatkan warna hijau. Oke. Ini soal forensik mau nggak mau emang
harus kita hafalkan sih. Jadi, dari tes screeningnya ini ada benzidin test, itu berwarna biru, phenolphthalein test berwarna pink. Luminol test ini digunakan untuk bercak darah yang tidak terlihat, biasanya karena di lab. Jadi kita mencari apakah benar ada bercak darah di sekitar situ. Lalu apabila sudah ditemukan ini adalah benar darah, kita konfirmasi apakah ini benar darah manusia dengan Teichmann test. Oke, untuk soal forensik sudah cukup di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut ke soal selanjutnya? Boleh langsung dok, lanjut ke soal selanjutnya, biar kalau ada yang nanya kita Boleh nih. susulkan ya. Iya ini sepertinya udah jago-jago. Jadi kita lanjut aja ke soal ke-6. Seorang pria berusia 30 tahun dibawa ke IGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 15 menit yang lalu. Saat kecelakaan, dada pasien mengenai dashboard. Pasien mengeluhkan sesak dan nyeri ketika bernafas. Pada pemeriksaan didapatkan jejas pada dada kanan. Dada kanan tertinggal saat inspirasi, taktil fremitus menurun, perkusi redup, bunyi nafas vesikuler menurun pada dada kanan, dan dokter kemudian melakukan tindakan pemasangan WSD. Apakah indikasi dilakukan pencabutan WSD? Nih, another hafalan sih untuk indikasi pencabutan WSD. Dan Wow, A rame yang dilakukan. menjawab B, 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 B. Wih. Oke, kita tunggu 20 detik lagi. Apakah ada yang mau menjawab lagi? B, B. Wah, ini rame ya menjawab B. Oh iya, ini ada pertanyaan yang masuk nih, Dok. Apakah coretan Dokter Michelle dibagikan atau tidak ya? Jawabannya akan dibagikan ya. Nanti akan kita bagikan Boleh, melalui boleh. grup begitu. Oke, pas sekali 30 detik. Boleh dilanjutkan, Dokter. Apakah benar jawaban orang-orang itu B? Oke, jawaban orang-orang adalah benar B. Jadi produksinya kurang dari 100 cc. Kalau ini kita langsung ke pembahasan aja kali ya. Di sini kan kita pastikan dulu diagnosisnya apa nih sebagai nice info sih sebenarnya tidak terlalu pengaruh pada soal tapi ada baiknya kita bahas aja. Diagnosisnya apa? Jadi, dapatkan jejas pada dada kanan. Dada kanannya tertinggal saat inspirasi. Taktil fremitus menurun. Perkusinya redup. Bunyi nafas vesikuler menurun pada dada kanan. Ayo, apa ini? Berarti diagnosisnya. Betul, ini Dokter Felicia. Pinter-pinter banget ya orang-orang ini. Jawabannya Wih, cepet-cepet banget, Dok. hematotoraks. Iya, jago banget. Tapi Nah, nggak benar. apa-apa dok, misalnya dokter belum berhasil menebak dengan benar, tidak perlu berkecil hati karena masih ada kesempatan untuk terus belajar dok. Jangan menyerah sampai ujiannya terlaksana dok. Betul, betul. Ayo, teman-teman. Benar ya, jawabannya adalah hematotoraks. Sebenarnya sih, waktu aku belajar eh, sebelum UKM PPD itu, aku bagi jadi 3 kategori. Jadi, anggap aja ada ruangan hampa nih di antara pleura visceralis dan parietalis. Anggap aja bagian pleura ini adalah ruang yang hampa. Kalau kita bagikan jadi ada 3. Ada benda padat yang mengisi, benda cair yang mengisi, dan ada benda padat, benda cair, berarti gas atau udara yang mengisi. Kemudian kita bandingkan nih, misal pada ruangan hampa itu ada terisi cairan. Kalau terisi cairan, kalau kita kalau kita palpasi, misal ada palpasi, kemudian di tengahnya ada cairan, berarti kan suaranya akan mendem kan? Berarti harusnya fremitusnya akan menurun. Oke, saat dipalpasi, saat kita 88 itu harusnya fremitusnya menurun. Kemudian saat kita ketuk, kan hantarannya terhambat oleh adanya cairan itu. Jadi, perkusinya juga menurun. Kemudian dari auskultasi, karena kita terhalang dari cairan, semuanya juga turun. Jadi, kalau ada cairan di antaranya, semuanya cenderung turun dari palpasi, perkusi, auskultasi. Semuanya akan menurun, meredup, nurun. Terus kalau kita lihat yang berisi cairan itu apa aja? Yang berisi cairan itu ada efusi pleura, kemudian ada juga MPM. Kemudian apabila berisi darah berarti hematotoraks. Kemudian kalau misal di antara cairan ini
di antara ruang hampa ini terisi udara. Kalau kita palpasi 88, kalau misal ruangannya harusnya segini, jadi tambah gede, tambah jauh jaraknya, berarti saat dipalpasi, dia harusnya semakin turun. Saat dilakukan 88, itu harusnya lebih tidak terdengar. Premitusnya harusnya semakin turun. Dan saat perkusi, karena ada udara yang lebih banyak di situ, saat diperkusi harusnya dia terasa lebih nyaring kan, kayak kita perkusi tong yang kosong kan lebih nyaring nih suaranya. Jadi harusnya hipersonor. Dan saat diauskultasi biasanya suaranya akan lebih jelas. Ada suara wheezing, kemudian juga ada bahkan kalau misal sangat gede suaranya, sangat besar jaraknya, bisa juga suaranya dapat menurun atau sampai tidak terdengar karena saking besarnya jaraknya. Dan contoh yang ada udara berarti apa? Karena pasien PPOK bisa, kemudian pasien pneumotoraks juga bisa karena berarti yang terisi udara bisa PPOK dan pneumotoraks. Kalau misal berisi benda padat, berarti kita anggap aja di ruang di antara itu di semen sehingga penuh. Berarti kalau kita lakukan palpasi, kan hantaran terhadap benda padat itu lebih tinggi kan dibanding udara ataupun cairan. Jadi harusnya kalau kita hantarkan, dia akan meningkat suaranya. Kemudian kalau kita perkusi tembok, kan lebih redup ya suaranya. Kemudian saat kita auskultasi, harusnya karena kita dengarkan pada benda padat, akan terdengar eh, lebih jelas. Biasanya ada bronkial, bronki, atau bronkofoni. Dan contoh benda padat itu berarti apa? Adanya konsolidasi, bisa pneumonia. Itu. Lalu, untuk indikasi pemasangan WSD, ini masuk ke teori terkait WSD ya, berarti. Indikasi pemasangan WSD itu ada 4. Pneumotoraks trauma, pneumotoraks non-trauma lebih dari 20% kafum hemitoraks, dan hematotoraks, dan traumatoraks yang akan diintubasi dengan PEP tinggi. Kemudian untuk evaluasi WSD itu ada 4. Kita lihat produksinya. Ini agak nice to know, tapi bolehlah kita pelajari. Produksinya itu kita lihat dari collecting chamber. Untuk kita lihat kan, ini produksinya berapa lama. Kemudian undulasi, itu kita lihat dari water seal chamber. Untuk melihat apakah WSD yang sudah kita pasang itu benar masih paten. Kemudian untuk bubble-nya, kita lihat untuk melihat apakah ada bronchopneumofistula. Kemudian swing juga melihat dari water seal chamber. Untuk melihat apakah ada dead space pada paru-parunya. Lalu untuk indikasi pelepasan WSD, ini aku hafalinya kemarin itu 3K plus 1R. K pertama adalah klinis. Udah tidak sesak, tidak retraksi, RR dan SPO2-nya udah baik. Kemudian kuantitasnya, produksinya kurang dari 100 cc per 24 jam. Atau kan kita tidak mungkin meriksa hanya sekali sehari. Biasanya kita lihat dalam 12 jam, apakah produksinya kurang dari 50 cc per 12 jam. Kemudian kuantitasnya, apakah sudah berbentuk seros ataukah masih berbentuk darah atau masih berbentuk kehijauan apabila dia merupakan MPM. Kemudian dari radiologi didapatkan sudah tidak hematotoraks atau sudah tidak pneumotoraks. Tuh, 3K dan 1R. Dan ini ada soal bonus flashcard dari Autus. Kita coba recall. Dari hemotoraks dibagi menjadi 3 berdasarkan derajat keparahannya. Ini tadi sengaja nggak aku masukin biar teman-teman bisa coba recall dari materi-materi yang sudah kalian pelajari. Yuk, ini Dibagi berdasarkan derajat dibagi 3, keparahannya. jawabannya satu kata, satu kata, satu kata, seingat aku ya. Nggak tahu, ternyata bukan. Ada yang ingat nggak nih jawabannya? Ya, jadi dulu ini tuh sebenarnya produk yang dari Anki, tapi sekarang kita adaptasi dan kita jadikan flashcard di website kita. Kalau di Ankinya sih ya,
Kalau nggak salah, kalau aku coba jawab, minimal, moderate, dan juga masif. Harusnya. Yuk, apa nih? Mungkin Nah, kategorinya sih. dokter-dokter. Halo, dokter Michelle, suara saya terdengar nggak ya? Boleh, boleh. Terdengar, terdengar. Nah, Boleh nih, atau kita langsung next jawabannya aja. bener banget, Ini nih, dokter no, Nas. no. Apakah Boleh. beliau pengguna flashcard? Ya, Asik. next dokter. Minimal, moderate, masif ya. Benar nih. Jadi, pemotores dibagi menjadi tiga berdasarkan derajat keparahannya. Ada minimal kurang dari 300 cc, moderat 300 sampai 1.500 cc, dan masif lebih dari 1.500 cc. Gitu nih, benar. Dokter Naus ini. Keren-keren. Oke. Udah boleh kita lanjut nggak, Dokter Alfi, ke soal nomor 7? Boleh dong dok. Kalau ada yang mau tanya, boleh di drop di komentar ya. Nah, Dan untuk yang boleh. bertanya, apakah materinya akan di-share? Ya, akan di-share setelah selesai ya coret-coretannya. Oke, selanjutnya dokter. Sudah sampai nomor 7 nih dok. Kurang 4 nomor lagi. Yuk, semangat Hmm. semuanya. Oke, next. Seorang wanita usia 42 tahun, gravida 4, partus 3, abortus 0, usia kehamilan 34, ditambah 2 minggu, datang ke UGD RS dengan keluhan nyeri kepala berat sejak 9 jam yang lalu. Keluhan disertai dengan pandangan kabur. Tidak ada riwayat kejang. Dari pemeriksaan fisik dapatkan seperti berikut. Lalu dari pemeriksaan penunjang didapatkan protein urea plus 3. Trombositnya 176.000, SGOT-nya 30, dan SGPT-nya 32. Bagaimana tata laksana definitif pada pasien tersebut? Nih, coba nih. Wow, ini orang-orang kompak menjawab A, 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 A. Oke, kita tunggu 20 detik lagi. Apakah ada pilihan lain selain jawaban A? Oke, kita lihat. Sepertinya orang-orang kompak ya. Antusias ini pada kompak ini menjawabnya A semua. Oke, Dokter Michelle, apakah ada di tempat? Boleh, boleh. Bentar, kameraku agak... Nah, oke, It's sudah okay, kembali. dokter. Boleh dibahas, Hmm. dokter. Ini antusias kompak menjawab A ini, dok. Oke, benar. Jadi, diagnosisnya apa dulu nih? Diagnosisnya pasien dengan pandangan kabur, nyeri kepala sejak 9 jam yang lalu. Kemudian dari tensinya dapatkan 170 per 100 dan dapatkan protein urea plus 3. Jadi termasuk preeklampsia berat ya. Eklamsia berat. Kemudian kalau udah ada diagnosis preeklampsia berat, kita harus pikirkan komplikasi dari preeklampsia berat. Apakah ada eklampsi atau apakah ada HELLP syndrome. Oke, dari eklampsi ini apakah ada keluhan terkait kejang? Di sini tidak didapatkan, tidak ada riwayat kejang ya. Jadi eklampsi enggak. Dan HELLP syndrome. Apakah ada tanda-tanda hemolisis seperti kekuningan, kemudian pAK-nya seperti teh. Itu hemolisisnya enggak ada. Elevated liver function, SGOT-nya 30, SGPT-nya 32. Berarti masih dalam batas normal. Berarti enggak. Low platelet. Low platelet di sini trombositnya didapatkan 176.000. Berarti masih dalam batas normal. Berarti masih termasuk preeklampsia berat. Kalau preeklampsia berat, tata laksananya itu cut off-nya berapa minggu sih? Cut off-nya adalah 34 minggu. Jadi, apabila terjadi preeklampsia berat, apapun yang terjadi, kita lakukan terminasi kehamilan pada 34 minggu. Kalau misal dia masih preeklampsia biasa, bisa dilakukan terminasi pada 37 minggu.
Nih, kita coba materinya. Ini adalah tabel yang aku buat menjelang UKM PPD sih. Jadi, kalau hati kronis itu dia ada riwayat hipertensi sebelumnya, atau setelah persalinan dia masih menetap. Lalu hipertensi gestasional apabila didapatkan tensinya lebih dari 140/90, tapi proteinurianya masih negatif. Kalau preeklamsia aja, lebih dari 140/90, dan proteinurianya masih udah positif. Kalau PEB dia lebih dari 160, atau proteinuria plus 3, atau ada kegagalan pada organ-organ yang ada di tubuhnya. Kemudian superimpos apabila hipertensi kronis ditambah dengan preeklamsia. Preeklamsia apabila ada gejala kejang. HAP sindrom berarti tadi ada hemolisis, trombositopeni, dan peningkatan SGOT, SGPT. Ini untuk tata laksana dari preeklamsia. Kalau preeklamsia aja, cut off-nya adalah 37 minggu. Oke, kalau udah lebih dari 37 minggu, bisa kita lakukan terminasi kehamilan. Kalau dia sudah masuk ke preeklamsia berat, cut off-nya adalah 34 minggu. Kalau udah 34 minggu, apapun yang terjadi bisa pikirkan terminasi kehamilan. Atau bahkan, kalau kurang dari 34 minggu, tapi udah ada tanda-tanda komplikasi seperti eklamsi, kena edema paru di IC, hipertensi yang berat, kemudian ada gawat janin, solusio plasenta, IUFD, kemudian ada sindrom HELP. Pokoknya, apapun penyakit yang menyebabkan gangguan kesejahteraan bagi ibu dan bayi, kita bisa pikirkan untuk dilakukan terminasi dengan cara diberikan kesempatan terkait pematangan paru terlebih dahulu. Pematangan paru. Nih, pematangan paru. Bisa pematangan paru. Atau kalau masih PEB aja, lalu tidak ada gejala penyerta, bisa lakukan perawatan konservatif. Tujuannya adalah untuk mencuri waktu, sehingga bisa dilakukan pematangan paru secara dosis lengkap, bisa 2 kali 24 jam. Lalu, hingga usia kehamilannya lebih dari 34 minggu, ada KPP atau infartu, atau ada perburukan dari kesejahteraan maternal dan fetal. Dan kalau itu bisa terminasi kehamilan setelah dilakukan stabilisasi. Dan ini juga apabila terjadi eklamsi, intinya adalah hentikan kejang, lalu lakukan yang terbaik untuk menjaga kesejahteraan ibu dan bayi dengan cara melakukan persalinan aman. Oke, untuk preeklamsia sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut ke soal selanjutnya? Kalau mau ditanyakan, boleh nanti di drop di kolom komentar. Sekarang kita lanjut dulu aja Oke. dong, biar tidak semakin malam. Oh iya, oke, baik, siap. Next, soal 8. Anak Tika usia 13 tahun dibawa berobat oleh orang tuanya karena sudah menstruasi selama 10 hari namun belum berhenti. Saat ini pasien merasa sangat lemas. Pasien baru menstruasi yang kedua kalinya. Saat menstruasi yang pertama, pasien mens selama 11 hari. Sejak 3 tahun yang lalu, pasien sering mengalami memar-memar walaupun terhadap benturan ringan. Dari pemeriksaan lab dapatkan HB 10, leukositnya 7.500, trombositnya 250.000, dapatkan faktor convalescent disease-nya menurun. Ini udah jelas nih diagnosisnya. Bagaimanakah hasil pemeriksaan valve hemostasis pada pasien tersebut? Diagnosisnya udah jelas banget ya, patognomonis nih. Faktor VWD-nya menurun. Oke, Kita lihat aja boleh berarti mulai dijawab, Dok. Wah, ini mulai apa? Oke, 18 detik lagi, Dok. Apakah ada jawaban lain selain atau tetap mau vote untuk Yuk Ini nih. materi yang biasanya kalau saat tryout dulu waktu belajar ya, sering saya lewati ya, karena kata memanjang dan normal tuh membutuhkan banyak waktu untuk dikerjakan dan bikin pusing. Sudah 30 detik, Dok. Silahkan langsung dijawab, Dokter Michelle. Oke. Jawabannya adalah Siti, Siti. Cutting time dan APTT memanjang. Oke. Jadi, ini apa sih diagnosisnya? Diagnosisnya udah jelas ya, foveal brain disease. Oke, aku mau jelasin sih sebenarnya kalau misal ada gejala pasien dengan gejala perdarahan. Apabila ada gejala terkait perdarahan, kita pikirkan ada dua kemungkinan. Ada bloating time-nya yang terganggu atau
clotting time-nya yang terganggu. Bleeding time, clotting time. Oke, kalau bleeding time-nya yang terganggu, berarti ada gangguan di trombositnya. Kalau clotting time-nya yang terganggu, berarti ada gangguan di koagulasinya. Nah, gangguan trombosit yang terganggu ini ada dua faktor. Ada jumlahnya yang kurang atau fungsinya yang kurang. Kalau jumlahnya yang kurang, ada dua kemungkinan. Nih, jumlah. Ada karena misalnya dia demam, kemudian trombositnya turun, berarti penyakitnya kemungkinan adalah dengue. Kemudian apabila jumlahnya kurang, kemudian dia biasanya wanita usia muda, berarti post infeksi, ada ITP. Atau jumlahnya cukup, tapi fungsinya yang jelek nih, kualitas dari trombositnya jelek. Biasanya adalah von Willebrand disease. Dan kalau misal ada clotting time yang terganggu atau gangguan dari koagulasi, ada disebabkan oleh dua hal, faktor intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik biasanya penyakitnya adalah hemofilia. Kemudian ekstrinsik penyakitnya adalah vitamin K defisiensi. Oke. Lalu waktu aku mau PPD, aku menghafalkan hemofilia itu singkatannya adalah HI10. HI10. Singkatannya adalah hemofilia, APTT memanjang, kemudian intrinsik 10 itu maksudnya adalah faktornya. Faktornya karena 10, 9, 8, 11, dan 12. Kemudian PKD itu berarti ekstrinsik ya. Faktornya adalah faktor 2 dan faktor 7. Lalu kita bahas yang VWD, von Willebrand disease. Von Willebrand disease ini adalah yang terganggu itu sebenarnya blooding time-nya. Tapi kita lihat bahwa faktor dari VWD ini sebenarnya adalah protein yang terikat pada faktor intrinsik. Dia terikat pada faktor 8. Jadi saat terjadi penyakit VWD, jadi faktor 8-nya ikut terganggu. Faktor 8-nya ikut terganggu. Sehingga APTT-nya juga ikut memanjang, clotting time-nya juga ikut memanjang. Ini kok menurun, harusnya memanjang. Jadi, dia APTT-nya memanjang, dan CT-nya juga termasuk memanjang. Jadi, jawabannya yang benar adalah E tadi. Oke. Udah seperti yang aku jelaskan tadi, ini adalah tabel yang aku gambarkan barusan. Jadi von Willebrand disease itu adalah gangguan pembekuan darah. Dia turunan. Jadi autosomal dominan dan gejala klinisnya ya seperti orang dengan gangguan kualitas trombosit ya. Jadi mudah memar, kemudian ada perdarahan mukosa, menoragi dan prolong and excessive bleeding after trauma. Kemudian untuk memastikannya kita bisa lakukan pemeriksaan dari darah tadi, kemudian tes VWF antigen dan tes ristosetin untuk memastikannya. Untuk tata laksananya ada kriopresipitat dan desmopresin. Dan ini adalah tabel terkait perbedaan hemofilia, von Willebrand disease, dan ITP. Jadi hemofilia tadi kan faktor intrinsik yang terganggu, jadi APTT-nya memanjang. Kemudian VWD karena dia bleeding time-nya memanjang, bleeding time-nya yang memanjang. Selain itu karena dia terikat pada faktor 8, jadi APTT-nya juga ikut memanjang. Kalau ITP karena jumlahnya trombositnya yang turun. Jadi trombositnya terganggu, bleeding time-nya memanjang. Tapi selain itu masih normal. Nih, ada soal recall dari flashcard of tools. Jelaskan patofisiologi von Willebrand disease. Apakah terdapat defisiensi atau disfungsi von Willebrand faktor yang mengakibatkan adesi patelit disfungsional yang termasuk dalam titik-titik-titik.
kemudian penurunan ikatan faktor 8, peningkatan degradasi, penurunan aktivitas faktor 8, dan gangguan jalur intrinsik hemostasis sekunder. Ya, jadi kalau di flashcard itu kadang-kadang tuh part yang dihilangkan adalah part tertentu seperti ini ya dok ya untuk kita Hmm. recalling. Kalau ada yang mau nyoba jawab boleh banget di kolom chat ya dokter-dokter sekalian. Kita tunggu berapa detik nih dok? 10 detik kali ya. 10 detik Timerin cukup. deh. 10 detik. Ada si Oke. patelik disfungsional. Tadi kan vulnerable disease bekerja di dua hal ya. Yang pertama tadi apa? Yang kedua tadi jalur intrinsik hemostasis sekunder. PT Sudah yang 10 dok. Kayaknya masih pada Oke. malu-malu nih mau jawab. Boleh langsung dijawab dok. Dijelaskan jawabannya apa nih? Gangguan bleeding time ya, gangguan hemostasis primer. Tadi seperti yang aku jelaskan, jadi vulnerable disease utamanya adalah gangguan hemostasis primer di bleeding time-nya. Selain itu, karena dia terikat pada faktor 8, jadi juga mengganggu jalur intrinsik hemostasis sekunder. Gitu. Oke. Baik. Kalau ada yang mau bertanya terkait soal nomor 8 ini, boleh disampaikan langsung di kolom chat. Wah, ternyata ada yang tanya. Mohon maaf nih, Dok. Kalau untuk recordnya apakah akan dibagikan? Ya, akan dibagikan melalui grup, tapi bentuknya adalah YouTube ya. Jadi video YouTube. Oke, tenang aja, PPT dan record aku tidak pelit akan di-share ya, dokter-dokter sekalian. Let's go, Dok. Kita ke nomor berapa nih? Oh, belum selesai nggak sih, Dok? Ini kayaknya masih ada lanjutannya ya, Dok? Oh iya, ini Iya. ada Ini another flashcard contoh tipe dari lain nih. flashcard. Baik. Jadi selain fill the blank, ini ada menepi tabel-tabel nih dari flashcard Octus. Ini langsung kita jelasin aja dok. Kalau belum pernah nyoba flashcard mungkin bingung ya. Kira-kira gimana sih cara menggunakannya? Iya. Jadi kalau Nah, sudah belajar nanti ada lambang-lambangnya tapi ditutupin. Jadi waktu kita mm, recalling nanti kita nebak ini kira-kira naik atau turun gitu ya. Gitu ya dok. ya betul-betul. Jadi nanti si tabel-tabel yang kotak-kotak ini nanti hilang dan kita bisa ngafalin isi tabelnya gitu sih. Ini terkait talasemia. Jadi kalau beta talasemia berarti rantai betanya yang hilang ya. Jadi yang naik adalah hal-hal yang tidak ada rantai betanya. HbA2, HbF. Ya, teman-teman sangkapnya mungkin bisa belajar di flashcard-nya Auto saja ya, Dok Alfi mungkin. Bener dokter Michelle. Beli paket ultimate. Tidak perlu merasa rugi ya teman-teman. PO-nya bisa kita kerjakan kejar-kejaran. Untuk drill soal. Oke dokter, kita lanjut dong dok ke soal nomor 9 sebelum semakin Oke, malam. next. Nyonya Clarissa, usia 31 tahun, datang ke RS dengan keluhan sulit tidur sejak 3 bulan terakhir. Pasien mengatakan mampu untuk tidur, namun sering terbangun pada tengah malam dan tidak bisa tidur hingga pagi hari. Sehingga pasien merasa kualitas tidurnya buruk. TTV sekian. Tidak ada halusinasi, terapi yang sebaiknya diberikan pada pasien adalah nih, A. Sertralin, B. Fluoxetine, C. Bupropion, D. Amitriptyline, E. Clobazam. Oke dok, ini Boleh, banyak banget boleh, yang boleh. jawab D. Kayaknya teman-teman Autusias ini sudah sangat menguasai psiki ya dok, sampai yakin banget nih jawabannya D. Ya, Ya, betul, kira-kira betul. akan ada Oke, yang mau menjawab pinter-pinter pilihan nih. lain atau tidak? Ini masih ada 17 detik. Kalau yang mau nebak-nebak yang lain, kayak apa jangan-jangan B, apa jangan-jangan E, nggak apa-apa ya dokter-dokter sekalian. Kalau di sini nggak apa-apa nebak, yang penting jangan nebak waktu ujian. Waktu ujian dipikir beneran. Oke dokter, sudah 30 detik dan tidak ada lagi yang menjawab selain Nih, D. Apakah benar? Wow, benar ternyata jawabannya D. jawabannya adalah D. Amitriptyline. Jadi, ini kita lihat diagnosisnya apa sih? Dia insomnia apa? Dia sering terbangun pada tengah malam dan tidak bisa tidur hingga pagi hari. Berarti dia tipe yang late insomnia ya. Kita langsung ke pembahasannya aja, ke penjelasan materi. Jadi, insomnia itu dibagi menjadi tiga. Ada initial atau early sleep onset, kemudian ada broken atau middle sleep maintenance, ketiga ada delay atau late atau early awakening. Jadi kalau initial itu biasanya dia sulit masuk ke dalam proses tidur. Jadi saat dia mau tidur,
dia tidak bisa untuk masuk ke dalam fase tidur itu. Sehingga kita perlu obat yang membuat dia menjadi cepat tidur. Jadi kita berikan short acting benzodiazepine. Kemudian, kalau misal selanjutnya kita kalau middle nih, middle adalah dia bisa tidur, tapi kepecah-pecah. Jadi tidurnya gampang, tapi setiap tidur itu setiap berapa berapa lama bangun, bisa tidur lagi, kemudian bangun. Jadi prinsipnya adalah kita berikan obat yang bisa menjaga pasien agar tetap tidur dengan tenang, tidur dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita berikan long acting benzodiazepine. Kemudian apabila dia delay, artinya dia bisa tidur cepat, kemudian hingga tengah malam atau hingga pagi hari dia akan terbangun dan tidak dapat tidur lagi. Ini sesuai dengan soal yang nomor 9 tadi. Jadi biasanya berhubungan dengan depresi. Oleh karena itu kita berikan golongan antidepresan seperti trisiklik atau tetrasiklik. Contohnya adalah amitriptilin. Ini aku rasa cukup jelas sih. Kita tentukan aja dia termasuk kategori diagnosis yang bagian apa. Dan terapinya adalah lengkap sesuai dengan klasifikasi insomnia-nya aja. Oke, dokter. Terima kasih untuk penjelasannya. Atau jangan masih ada penjelasan lain nih, dok? Cukup sih. Soal Oke, ke-10 kita habis. langsung lanjut ke soal terakhir. Tidak disangka, tidak diduga, kita sudah sampai di tahap soal terakhir. Iya. Yuk, dokter Michelle, silahkan, dok. Oke, move on soal ke-10. Tuan William, usia 26 tahun, datang karena timbul benjolan kecoklatan pada bahunya yang bertambah banyak sejak 5 tahun ini. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan TTV sekian, didapatkan makula dan papul kecoklatan, sebagian meninggi berbentuk kubah, batas tegas reguler berbentuk uniform diameter 3-4 mm, tersebar diskret. Diagnosis pada pasien yang paling mungkin adalah nih, A, B, C, D, E. Ini eh, mohon maaf nih, gambarnya itu tidak ke input, tapi aku rasa dari penjelasan vignette dari soalnya ini udah bisa kita simpulkan pilihan jawaban yang mana nih yang benar. Yang mana ya kira-kira? Yuk diramein soal terakhir. Wah, dokter Murti sudah mengawali dengan jawaban A. Dokter Naus, wah Ah, dia menuju benar. jawaban C. Ini berbeda jawaban tapi tidak apa-apa. Namanya belajar ya dokter-dokter sekalian. Ya, ini kita lihat Dokter perjalanan C ya? penyakitnya udah terjadi lima C. tahun nih. Oke. Usianya 18 detik 26 lagi. tahun. Usianya masih 26 tahun. Kemudian penjualannya udah ada sejak 5 tahun ini. Oke, ini kesempatan terakhir untuk menjawab pada free webinar ini ya dok ya. Tiga, Hmm. dua, satu. Habis Oke, deh. Silakan dokter. jawabannya adalah Jelaskan. D, teman-teman. Jadi kita tidak boleh eh, salah ya. Kita harus teliti lagi. Jadi kita lihat kalau misal ada soal terkait DV, itu kita lihat epidemiologinya. Jadi Tuan William ini usianya masih 26 tahun. Kemudian progresivitas penyakitnya sudah berjalan sejak 5 tahun. Kalau dia sudah berjalan sejak 5 tahun, berarti kita bisa kategorikan ini adalah bagian tumor yang jinak, bagian lesi yang jinak. Kan ganas umumnya progresivitasnya sudah terjadi selama 3 bulan. Karena ini cut off-nya sudah terjadi selama 5 tahun, maka kita bisa singkirkan jawaban yang mengarah ke keganasan. Jadi saya berarti di eksklusi, mamalika bisa dieksklusi. Kemudian Nevus pigmentosum dan Leticosolaris. Lalu kita lihat untuk keratosis seboroik biasanya epidemiologinya terjadi pada usia lansia. Ini terjadi pada lansia. Lalu lenticosolaris biasanya terjadi pada area yang terkena sinar matahari. Lalu kita lihat nih, sini juga dari kata karakteristiknya didapatkan adanya makula dan papul kecoklatan. Terus batasnya tegas reguler 3-4 mm tersebar diskret.
Oke. Nih, kita kalau misal mengarah probabilitasnya terjadi berubah secara cepat dalam 3 bulan, ada dua dirinya. Ada tiga sih benar. Karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, dan melanoma maligna. Semuanya disebabkan oleh adanya paparan sinar UV. Kalau karsinoma sel basal, biasanya ulkusnya hitam, kotor, dan mengkilat, atau ulkus roden. Kemudian dari gambaran histo-PA-nya dapatkan sel palisade. Kalau karsinoma sel squamosa, biasanya dapatkan nodul hiperkeratotik atau nodul verokosa dan mudah berdarah. Dan dari gambaran histo-PA-nya dapatkan horn pearl atau mutiara tanduk. Lalu untuk yang berwarna kehitaman, kita bisa menjadi dari dua. Yang jinak dan melanoma maligna. Kita bisa membedakan dari A, B, C, D, E, asimetri, border, color, diameter, dan evolution. Jadi, kalau dia jinak, biasanya dia simetris. Warna hanya satu warna. Kemudian diameternya kurang dari 6 mm dan evolusinya terjadi dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya melanoma maligna, biasanya dapat 2 atau lebih lesi dalam warna dalam satu lesi. Asimetris, batasnya tidak jelas dan lebih dari 6 mm. Nih, ada soal recall dari flashcard autus lagi. Bisa buat teman-teman bantu jawab. Nefus dengan sedikit penonjolan adalah nefus titik-titik. Jadi klasifikasi nefus. Ada beberapa tipe nih nefus. Ada berapa ya? 3 ya, Dok? Ada 3, betul Dokter Afi. Coba nih, apa aja boleh dibantu dijawab. Kalau ada yang mau menjawab, kita tunggu deh, Dok, dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang menjawab. Intradermal pigmentosum. Wah, apakah Hmm, benar jawabannya? benar, tapi kurang Let's tepat go sih. kita cek. Jadi, nefus dengan sedikit penonjolan disebut dengan nefus compound. Jadi, nefus pigmentosum atau nefus melanositik itu ada 3 tipe. Junctional itu kalau dia masih sepenuhnya mendekati dengan epidermal, tapi dia masih berbentuk flat. Warnanya biasanya coklat kehitaman. Dan compound kalau dia membuat sedikit elevated, sedikit menonjol. Dan biasanya berwarna coklat atau coklat cerah. Kemudian intradermal kalau dia bentuknya dome shape. Kemudian biasanya berwarna coklat muda atau sesuatu yang lebih terang. Nih, Oke dibedakan berdasarkan deh. lapisannya ya. Epidermis, dermal junction, atau di dermis. Oke, selesai sudah pembahasan 10 soal yang paling sering, enggak sih, yang bukan, yang sering salah ya. Asli aja ada orang-orang yang benar dan semoga 45 orang yang bertahan pada malam hari ini adalah menjadi orang-orang yang benar jika soal ini keluar. Yang paling penting adalah mengapresiasi usaha kita hari ini untuk belajar ya dokter-dokter. Jangan lupa untuk tetap berdoa dan terus berusaha hingga hari H. Selanjutnya, sebelum kita membahas tips and trick, kita mau promo dikit nih dari Altus. Dokter Michelle, tolong dong di Boleh, boleh. gantian share screen-nya. Nah, ini dia. Ini nih, dokter Ada Afi nih. paket utama dari UKM PPD Bundle, yaitu paket Ultimate. Udah ini jawabannya dapat semuanya plus flashcard. Nah, bedanya dengan paket bundle yang harganya 249 adalah kalau paket bundle hanya dikurangi flashcardnya aja. Nah, selanjutnya ada paket bundle 5. Bedanya bundle 5 dan bundle 10 hanya pada soal tryout yang dapat dikerjakan. Tapi kalau untuk materi, checklist, semuanya lengkap. Untuk dokter-dokter yang bertahan pada malam hari ini dapat menggunakan kode promo tryout 20 untuk diskon 20%. Dapat digunakan hingga tengah malam nanti, 23.59. Hanya hari ini ya dokter-dokter. Diskonnya lumayan karena yang awalnya dari 500-an jadi 440-an aja, yang dari awalnya 250-an jadi 200-an aja, yang awalnya dari 140-an jadi 120-an aja. Oke, jangan lupa beli ya dok, scan atau langsung ke
websitenya Autos, yaitu autos.academy. Itu Dokter Michelle boleh banget langsung dilanjutkan dok tips and triknya. Oke, aku share screen lagi. Ini benarnya dikit sih. Aku mau pengalaman terkait UKM PPD apa. Kakak Autos gantian dong kak share screen-nya. Oke. Oh, belum nampak ya dok, ini mohon ditunggu sebentar. Ya, maaf ya guys. Ini bentar kok. Masih belum nampak dok, apa mau dicoba ulangi dulu aja? Nih, udah keluar belum? Dokter Nah, Alfi. udah nih dok, mantap. Nah, ini bentar sih. Aku cuma mau share tips UKM PDB yang lalu. Jadi sebenarnya aku itu adalah lulusan UNER batch Februari. Jadi peralihan. Jadi mulai masuk yang dipegang ke kolegium oleh kakak itu. Jadi kebetulan soal karena setelah jadwal UKM PPD yang ditunda sampai akhirnya selesai di Maret, itu ternyata soalnya masih cenderung sama dari soal batch-batch sebelumnya. Sedangkan pada batch Mei itu kan soalnya mulai beda ya, tapi itu adalah faktor eksternal sebenarnya. Kita tetap harus berjuang dan berusaha. Selain itu juga kita harus berdoa. Jadi, pada saat penyelenggaraan PD kemarin itu, sebenarnya aku pertama adalah bikin planner. Jadi, sebelum memulai belajar terkait UKM PBD ini, aku atur jadwal seefisien mungkin. Jadi aku menyesuaikan dengan kebiasaan lamaku. Jadi selama koas itu, aku emang orang yang tipikal suka mencatat gitu. Aku suka nyatet di spreadsheet, selain itu aku juga nyatet di iPad. Karena kalau aku butuh tulisan tangan, aku akan nyatet di iPad. Tapi secara keseluruhan, aku akan mencatat di spreadsheet. Karena aku merasa itu adalah hal yang paling mudah untuk dicari. Dan aku bikin jadwal. Jadwalnya tuh bukan jadwal yang terperinci kayak per jam. Misal jam 7 sampai jam 8 aku harus belajar topik terkait judul apa. Atau 8 9 terkait judul apa. Nah, aku bukan tipikal orang yang seperti itu. Jadi aku memastikan bahwa pada satu hari itu aku akan belajar terkait misalnya topik objin gitu. Jadi aku siapkan di planner. Aku mau menyelesaikan semua materi objin. Dan itu aku selesaikan dalam satu hari, mau nggak mau sih. Terus pada hari kedua, aku habiskan untuk mengerjakan semua materi, salah, semua soal terkait objin. Jadi, aku kerjakan tuh soal-soal eh, three out yang terkait dengan materi objin, kemudian soal-soal bidang sih. Intinya adalah semua topik terkait objin. Karena dalam pikiranku itu adalah pada saat kan itu aku baru belajar terkait materinya. Jadi harusnya hari kedua adalah hari di mana memoriku itu retensinya yang paling bagus kan. Kalau H+1 aja aku udah nggak bisa, berarti selanjutnya gimana? Akan lebih nggak bisa kan. Jadi aku tuh belajar soal. Kalau misal di hari kedua itu aku ada yang salah, berarti bukan masalah dari memoriku. Berarti masalahnya adalah aku dari awal ternyata belum memahami terkait topik yang aku pelajari. Jadi aku recall ke materi yang aku salah. Kemudian biasanya setelah aku recall itu aku langsung bahas, kemudian aku coba lagi. Biasanya aku soalnya ada kecenderungan salah di topik-topik yang sama, topik-topik tertentu. Kemudian aku jadwalkan lagi di hari selanjutnya. Jadi aku langsung planning, jadi hari ketiga berarti aku misal tadi Okin lalu THT, lalu hari keempat soal terkait THT, gitu seterusnya. Dan aku itu karena aku suka tipikal orang yang belajar materi dan latihan sih. Setelah aku belajar konsep, aku enggak sih, 2 minggu sebelum UKM PPD itu aku udah full melepas semua materi. Aku udah nggak belajar materi sama sekali. Dia aku habisin semua paket layout yang masih aku punya. Jadi satu hari itu aku bisa 5 paket layout. Dan aku bahas tuntas pada hari itu juga. Dan aku ulangi. Karena setelah aku belajar di semua paket yang udah aku pelajari itu, ternyata aku ada kecenderungan salah di soal-soal setipe emang. Jadi aku catat soal yang salah dan aku buat tabel kesalahan. Misal aku salah ternyata di
Opjin di bagian eh, skala 4 gitu. Aku lihat soal-soal tipe, terus aku bandingkan. Harapannya adalah apabila ada soal serupa di kedepannya, aku nggak akan salah lagi. Dan di menjelang UKM PPD itu kan kita gini sih, kita nggak mungkin ada free time 24 jam kan. Kita tuh ada jadwal belajar keluar sama teman-teman, kayak belajar terkait OSCE, kemudian belajar bersama di kafe, kemudian janjian apa misalnya kan biasa ada tambahan dari FK. Itu tuh nggak dapat dipungkiri. Jadi waktu yang sudah kita atur seefisien mungkin itu, jadi nggak efisien karena kita kebanyakan nunggu. Jadi selama nunggu itu biasanya aku belajar flashcard. Jadi lumayan sih nyuri waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit bisa buat belajar 5-6 flashcard gitu. Dan dulu waktu aku sih, aku tuh pakai Anki-nya Autus. Dan karena dulu bentuknya masih di Anki, jadi aku usahanya adalah dengan mensinkronkan Anki yang ada di laptopku, aku sambungkan dengan cloud, sehingga aku bisa mengakses di iPad-ku dan HP-ku. Dan itu cukup membantu sih, karena Fast itu membantunya untuk recall materi yang emang udah kita pelajari. Jadi dia kayak nggak effort, tapi kamu masih bisa recall materi-materi yang udah pelajari. Dan aku ngelihat sekarang sih, Autus itu sudah berpindah ke website. Jadi flashcard yang kita pelajari yang dulu aku harus effort nih, setiap pulang harus nge-synchronize apa yang udah aku pelajari, sekarang bisa diakses dari website langsung. Jadi kita langsung masuk ke akun kita, jadi progres kita yang ada di flashcard itu udah langsung ke update. Jadi kita bisa belajar di laptop, di iPad, di HP, bisa langsung dengan cepat, nggak usah perlu sinkronis secara manual. Nah, terus di Aptus website ini aku juga bisa lihat ada materi. Dan aku tuh tipikal orang yang suka belajar materi sesingkat mungkin dengan halaman sependek mungkin masuk ke poin-poinnya. Terus aku lihat di Aptus ini artikel-artikelnya itu memang udah bentuk eh, poin-poin dan memang hal-hal penting apa aja sih yang harus kita hafalkan gitu. Dan udah waktunya call dan gitu. Aku rasa Gimana Dok? Silakan dilanjutkan. Aku rasa mendapatkan 97,3. Jadi, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung pada makan. Kalau seandainya mau istirahat, tidak apa-apa. Kan tetap semangat, semoga diberikan cara dan dalam ujiannya. Dan tidak lupa untuk berdoa ya, karena apalah kita tanpa Tuhan. Oke lah, begitu Dok. Terima kasih kepada Dokter Michelle dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan yang mungkin kurang berkenan di hati. Terima kasih. Selamat malam.